Halo, Halo, halo. 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 Balik lagi ya ke Cafe Channel. Jadi kita kedatangan narasumber nih satu. Ya, Aki ya, biasa kalau kita panggil. Ya, panggil Aki aja. Gimana nih Ki? Sehat? Alhamdulillah. Kita cuman nggak kemana-mana nih. Lagi kayak gini Ada, ya? apa namanya, program PPKM ya. Ya. Jadi memang jangankan keluar kota, kita keluar kompleks saja kita udah di portal. Jadi memang ngapain lagi lah kita di rumah, kita Ya. ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrolnya Ya, sekali sharing juga ya. nah, gitu. Jadi dengar-dengar nih Ki, Aki tuh apa? Suka sama Mobil. mobil ya? Kebetulan memang saya dilahirkan dulu dari keluarga yang suka mobil dan orang tua punya bengkel, jadi alhamdulillah dari tahun 50-an gitu sudah mengenal mobil lah kurang lebih ya. Tapi kebanyakan waktu itu mobil-mobil keluaran Amerika Ya. sama Eropa sedikit lah masuk Indonesia. Di tahun segitu emang Amerika kan yang lagi naik-naiknya ya, mobil. Barangkali ya, cuman saya sendiri juga tidak begitu mengerti ya zaman dulu itu, karena yang masuk di Indonesia itu tidak ada mobil baru. Jadi kalau misalnya kita hidup di tahun 60-an, paling baru itu 5 tahun sebelum tahun 60, tahun 55 misalnya, seperti begitu. Jadi ada stoknya itu berarti udah dari di luar dulu baru Barangkali kita. seperti itu persisnya ya. Yang saya tahu adalah pada tahun 1955 kebetulan di Bandung kan ada konferensi Asia Afrika, dan waktu itu umur saya baru 4 tahun, tetapi saya sudah mulai kenal bahwa itu adalah yang dulu terkenal dipanggil Chevrolet Bel Air. Oh, Ya. udah tahu tuh dari umur 4 tahun udah. Alhamdulillah, saya umur 4 tahun sudah mengetahui merek-merek mobil, terus kelas 4 SD sudah bisa nyetir. Wah, keren banget. Kurang lebih begitulah, karena memang di bengkel kan ada mobil hampir segala macam, tapi kebanyakan waktu itu keluaran Amerika adalah Jeep Willys yang terkenal di Indonesia. Iya, Willys tuh banyak banget yang pakai zaman dulu. Terus, kalau ke sekarang nih gitu, paling suka brand dari mana sih Aki? Setelah pengalamannya kan tuh banyak tuh kan, Aki pernah coba-coba gitu. Betul, cuman karena memang mungkin basicnya dulu mobil-mobil Amerika, sehingga saya punya kecenderungan untuk memilih atau mempunyai mobil yang ber-cc besar. Cc besar. Ya. Sementara keluaran mobil sekarang kan terutama mobil Jepang, tambah lagi ada Korea sekarang. Iya. Cina ya. Iya. CC-nya tidak terlalu menggairahkan lah. Kalau brand dari brandnya gitu khusus gitu ada nggak yang lebih? Duh, gue salah satu sukanya merek ini merek A, merek B gitu. Oke, mungkin kalau sekarang saya lebih cenderung ke merek-merek yang dibikin oleh Eropa. Salah satunya BMW lah ya. Kalau kita manggilnya BMW, dan juga Mercedes. Iya. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Tapi tetap bahwa favorit saya adalah yang ber-cc besar. Cc besar. Kalau dari timeline nih, Aki sendiri lebih sukanya kan itu cc yang besar ya. Betul. Tapi yang selama ini gitu pernah pakai apa aja Ki ya? Sampai sekarang itu. Maksudnya yang pernah pakai mobil Eropa atau Eropa kan ya, yang Eropa. pernah saya pakai BMW dari mulai tipe
M40 ya, 318, 318, 320, 325, terus sampai terakhir yang favorit saya adalah X5 dan M series ternyata. Jadi baru sekarang atau beberapa tahun yang lalu lah bahwa BMW itu mengeluarkan M series yang ternyata speknya lebih tinggi dari yang biasa dikeluarkan. Bisa dibilang X5M itu super SUV ya? Ya barangkali seperti itu, tetapi saya melihat dari satu cc-nya besar, tentu kalau cc-nya besar, horsepower-nya juga besar. Dan yang saya suka dari mobil itu adalah cc besar, horsepower besar. Karena ada juga cc-nya besar tetapi horsepower-nya tidak besar. Tidak besar ya. Suka kebut-kebutan berarti dong Aki. Kebut-kebutan sih tidak, tetapi kalau memang ada kesempatan misalnya di jalan tol Lagi kosong gitu ya. kosong, saya sempat sampai 210 km per jam waktu itu. Kencang juga ya. Ya, tapi ya cuman beberapa detik barangkali ya, karena memang tidak memungkinkan lah. ya takut lah ya. Tuh, terus sampai sekarang itu masih suka nyetir sendiri atau masih cuman kadang-kadang hanya keluar kota aja. Kalau di dalam kota kan tahu sendiri ya. Dan kebetulan umur saya juga sudah tidak layak lagi lah, kadang dengan segala penyakit yang ada, takutnya tiba-tiba pusing di tengah jalan atau gimana. Itu yang saya hindari, sehingga mau tidak mau saya membawa driver. Terus ini tuh Aki tuh pertama itu X5M ya, yang sekarang paling favorit tuh, yang ada yang dimiliki juga. Itu tahun berapa tuh? Saya membeli X5M itu tahun 2011. 2011 nicknya, lalu karena waktu itu bulan Juni kalau nggak salah, BPKB-nya baru keluar di tahun 2012. Dari baru ya berarti? Dari baru. itu berarti bukan ATPM ya? Apa ada dijual di ATPM? Waktu itu saya pernah nanya ke ATPM di Indonesia itu yang ada, nggak tahu itu saya istilahnya ATPM atau bukan, di salah satu dealer yang memang menjual mobil-mobil premium yang special edition katanya gitu. Jadi saya dapatnya dari situ, dan itu pun hanya sisa 2 saat itu, karena di Indonesia itu tidak lebih dari 8 saat itu yang ada. Yang ada yang ini. Nah kalau kita boleh tahu nih, pasti kan ada hal-hal yang bikin nggak selalu emosional sih, misalnya kayak kenapa sih jadi jatuh cinta atau jadi gitu. suka gitu sama Suka tuh saya pengen punya gitu. X5M. Mungkin ada histori. Kembali ke apa yang saya alami, saya dengar dan saya rasakan. Seperti tadi saya bilang bahwa saya suka cc besar. Nah ternyata X5M ini punya satu ciri khas yang memang mungkin tidak dipunyai oleh seri-seri lain. Salah satunya adalah apa yang dinamakan all wheel drive. Kan kalau Jeep itu biasanya disebut four wheel drive pada saat kita masukin handle ke four wheel. Iya, ke four wheel. Nah, kalau yang X5M ini, jadi kita tidak pernah tahu kapan itu four wheelnya bekerja, gitu. Jadi tergantung dari kontur jalanan, misalnya tiba-tiba jalanan miring sebelah, maka dia dengan otomatis masuk ke four wheel
Oh, udah otomatis ya si Udah main. suspensinya juga. Sementara kita tidak tahu. Ini udah di four wheel drive atau masih di dua gitu loh. Nah, itu yang mungkin tidak dipunyai oleh yang seri-seri lain, seri-seri lain. Udah canggih banget ya itu, berarti udah tahu gitu ya. Terus kalau dari pengalaman gitu, kayak misalnya kita bahas dari modelnya gitu, emang udah suka juga tuh sama modelnya gitu. Saya kira model juga sederhana ya, tidak terlalu neko-neko lah Iya. ya maaf misalnya dengan mobil-mobil buatan yang Jepang atau yang lain yang terutama sekarang kan banyak liku-likunya ya Lekukan dari mobil itu. ini kan hampir persegi aja mungkin kalau dibandingkan lebih mirip ke buatan Eropa lain apa sih Range Rover Range Rover ya, lebih agak membulat gitu ya dari Betul. bodinya. Jadi sederhana aja, lampunya juga sederhana, tidak panjang misalnya Iya. di belakang atau Iya. gimana. Saya kira sederhana tapi ya cukup membanggakan. Cukup dia dengan power dan Iya. ininya yang udah udah canggih banget kali ya, itu udah di tahun segitu udah canggih banget sih itu. Saya kira ya canggih, cuman juga tentu selalu ada ya bahwa di samping kecanggihan tentu ada kelemahannya. Mungkin kelemahan bagi yang punya mobil premium di Indonesia adalah tentang kalau kita ada trouble terus spare part Oh iya itu tidak tuh. tersedia harus Inden. order inden. Nah, sedangkan inden sendiri tergantung daripada spare part apa yang kita butuhkan. Taruhlah misalnya spare part yang ada hidrolik Ya. atau ada apa sih namanya itu liquidnya, maka kita akan menunggu lebih lama dari biasanya karena mereka tidak bisa ngirim pakai pesawat terbang, Harus jalan darat ya kalau liquid itu ya. harus pakai laut Laut ya. karena mungkin ya takut meledak atau apa ya itulah aturannya mereka gitu. Biasa kalau servis gitu biasanya di mana? Kalau servis terpaksa ya dengan segala kerendahan hati kita harus masuk ke yang resmi gitu. yang resmi karena kalau itu tidak resmi maka tidak akan tercatat atau record Iya. Iya. karena mobil sekarang itu Yang pergi kemanapun kita tidak usah menunjukkan bahwa ini tercatat di dealer resmi. Dengan kita membawa kuncinya aja Iya. masuk ke dealer manapun di BMW itu maka akan ketahuan Udah ada scannernya juga. ya service record kita, Iya. kilometer berapa masuk, lalu apa saja yang diganti, sehingga ya kita tidak repot lah. Iya. Lebih aman juga ya buat mobil kayak Betul. langka gitu. Impresi berkendara Mhm. setelah berapa tahun ya? Udah berapa lama? 2019? Dari tahun 10 tahun ya? 11. 10 tahun. Untuk yang X5, X5. ya dari tahun 2011 ya sampai sekarang 21 kurang lebih ya 10 tahun ya. Iya, 10 tahun. 10 tahun dan sekarang saya sudah jarang pakai karena memang ya sudah agak males lah Iya. sendiri. Kalau Iya. dulu hampir setiap hari, Setiap hari. bahkan setiap minggu keluar kota sehingga boleh dikatakan kilometernya agak tinggi sekarang ini gitu. Kilometer tinggi itu sebenarnya sih bukan jadi patokan mobil itu sehat apa enggak. Jadi belum tentu kalau misalnya kilometer rendah pun bisa dibilang itu mobil sehat. Betul, Iya. betul. Ya, saya setuju itu karena yang saya alami bahwa saya pernah membawa mobil saya ke showroom yang juga mereka jual dengan kilometer rendah. Ternyata mobil saya boleh dikatakan tidak kalah dengan mobil-mobil yang
kilometernya rendah karena memang pemeliharaan kita di samping juga memang yang disebut record service-nya ada, juga ya saya mengerti tentang mobil, ya, kebersihan dan sebagainya, boleh dikatakan hampir sama dengan mobil-mobil yang 10 kali lipat lebih rendah kilometernya. Ya. Tadi balik lagi nih, kalau misalnya dulu kan berarti udah pakai sendiri tuh, yang dirasain tuh gimana sih pas waktu nyetir tuh? Pede gitu, kayak kan punya torsi yang tinggi sama horsepower tinggi gitu, enak gitu atau gimana? Itu bagi saya yang mengalami itu, kita merasa pede pada saat misalnya kita bahasa kasarnya nyalip orang ya, nyusul gitu, dimana jalanannya cukup 2 mobil, terus dari sana ada mobil, maka kita udah bisa perkirakan dengan engine kita yang gede itu masuk atau tidak. Nah itu beda dengan kalau kita katakan hanya mengendarai mobil yang 1200 cc gitu kan, nyusul pun agak susah, berusaha keras lah gitu ya. Kalau ini tinggal nginjak, apalagi kalau kita masuk ke sport dengan karena sudah ada pedal shift, udah ada jadi langsung pindah ke gigi rendah dan ya dia melesat dengan sendirinya gitu. Lebih ke kayak effortless kali ya. Kalau mau nyusul udah langsung pasti ada terus tenaganya gitu. Ya. Tanpa harus nginjak gas dalam-dalam. Iya, udah tinggal toel aja kayaknya. Gitu. Selama 10 tahun ini nih, pernah ada bosen nih, kalau kita kan anak-anak muda nih, biasanya kan bosenan tuh biasanya ini. Nah, kalau Aki sendiri nih ada sempet ada bosen gitu sama mobilnya gitu, pengen ganti atau gimana gitu? Mungkin kalau dibilang bosan sih tidak ya, karena ya kalau boleh sih bukan bosan tetapi pengen ganti dengan yang lebih baru gitu tentunya ya. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa mobil Eropa, mungkin kalau kalian nanti lihat ada special edition atau limited edition, maka jangan kaget bahwa harganya pun pasti akan jauh lebih tinggi dari yang biasa, bahkan sampai 2 atau 3 kali lipat. Yang perlu diingat adalah resale value di Indonesia ini. Resale value-nya itu kalau untuk jual beli barangkali tidak kena gitu. Karena itu mobil hobi ya. Jadi, spesifik ya. Jadi memang kalau punya ya mau tidak mau harus disimpan. Artinya kita tidak boleh butuh uang terus dijual dan akan menyesal. Udah ini juga ya, udah connect kali ya. Gitu. Nah ini mungkin terakhir, mungkin udah terlalu lama juga lah ya. Kelamaan juga. Takutnya pada bosen nih yang pada nonton. Pertanyaan terakhir dari kita itu, ada pesan-pesan nggak atau motivasi atau kayak kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi kayak untuk pengguna gitu yang ingin atau yang udah yang buat yang pakai Eropa kali ya. Ya, khususnya BMW sih. Ya, khususnya BMW sendiri. Oke, pesan-pesannya gitu. Untuk mobil Eropa khususnya BMW, saya lebih cenderung bagi orang-orang terutama anak muda pasti lebih senang BMW karena tarikannya itu jauh lebih responsif dibanding mobil-mobil Eropa lainnya. Jadi BMW itu barangkali pabriknya itu mendesain untuk enak disetir sendiri. Jadi bukan sama driver. Walaupun memang BMW kan juga mendesain mobil yang buat penumpang seperti seri berapa? Seri 7 dan sebagainya gitu. Yang jelas
tarikan untuk dikemudikan sendiri jauh lebih enak dibanding mobil-mobil lain. Iya. Begitu. Jadi kalau BMW itu emang enaknya dibawa sendiri. Betul. Lebih pede juga kali yang bisa bawa BMW, terus emang handlingnya juga kan terkenal ya kalau BMW itu. Presisi. Ya, sesuai dengan slogannya sih, kalau kalian udah pada tahu, itu sheer driving pleasure. Gitu. Ya itu artian aja sendiri lah. Gitu ya. Ya, paling Mungkin segitu aja ya. Segitu aja dari kita Dari ya. kita ya. Makasih Oke. banget ya, Aki. Oke, sama-sama. Thank you Iya, banget. selamat. Mudah-mudahan kalian nge-review ya mobil-mobil kalian sukses. Dan saya yakin kalian sudah mengerti terutama cara pemeliharaan dan melihat mobil-mobil yang baik dan layak untuk di review dan dijual. Oke, ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Lagi. Sama-sama. Sebelum itu ada Oh iya. ada sedikit bingkisan. Kenangan. Ya. Ini mungkin ada kenangan dari Kenangan dari kita ya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan sukses. Ya, thank Ya. you banyak. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan share videonya ke teman kalian ya. Aktifkan juga tombol loncengnya.